Litosfer dalam bahasa Yunani, litos berarti batuan dan sfera berarti lapisan, yang merupakan lapisan batuan padat. Litosfer terdiri atas lapisan kerak dan lapisan mantel paling atas dengan suhu di bagian bawah mencapai 1100 derajat Celcius. Litosfer merupakan lapisan kerak bumi paling atas yang tersusun oleh batuan dan mineral induk segala batuan ialah magma. Magma adalah batuan cair pijar yang bersuhu tinggi dan mengandung berbagai unsur mineral dan gas. Lapisan penyusun bumi antara lain: 1. Kerak. Kerak terbagi menjadi 2 lapisan, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua membentuk daratan benua. Kerak benua lebih tebal dan lebih tua. Ketebalan lapisan kerak benua sekira 20-70 km dan tersusun atas batuan granit. Kerak samudra. Kerak samudra terdiri atas sedimen lautan di bagian atas, batuan vulkanik di bagian tengah, dan batuan beku gabbro dan pterodotit di bagian bawah. 2. Mantel bumi atau selubung. Mantel bumi merupakan lapisan terbesar di bawah kerak. Lapisan ini mencakup sekira 84% volume bumi. Mantel tersusun atas bagian besi, aluminium, kalsium, magnesium, silikon, dan oksigen. Mantel terdiri atas 3 lapisan utama, yaitu mantel atas, zona transisi, dan mantel bawah. Tebal lapisan mantel mencapai 2.900 km. 3. Inti bumi. Inti bumi merupakan sumber panas internal bumi karena mengandung bahan radioaktif yang melepas panas. Inti bumi tersusun oleh material besi dan nikel. Inti bumi berada pada kedalaman 2.900 sampai 6.378 km. Inti bumi dibedakan menjadi dua lapisan, yaitu lapisan inti luar dan lapisan inti dalam. Inti luar berbentuk cair karena suhunya yang panas mampu melelehkan campuran besi dan nikel. Sedangkan inti dalam berbentuk padat meskipun suhunya lebih panas dari inti luar. Tenaga endogen bersifat membangun dan menggerakkan lempeng tektonik. Tenaga endogen dibagi menjadi 1. Tektonisme. Tektonisme yaitu peristiwa pergeseran dan perubahan letak kerak bumi dalam skala besar yang meliputi lipatan dan patahan. Tenaga tektonik dapat dibedakan menjadi A. Gerak epirogenesa. Gerak epirogenesa berlangsung sangat lambat dan meliputi wilayah sangat luas. Gerak epirogenesa dibedakan menjadi gerak epirogenesa positif dan gerak epirogenesa negatif. B. Gerak orogenesa. Gerak orogenesa berlangsung cepat di wilayah relatif sempit. Gerak orogenesa membentuk pegunungan seperti pegunungan Bukit Barisan di Sumatera dan pegunungan Seribu di Jawa. Gerak orogenesa membentuk lipatan, patahan, dan retakan batuan kulit. 2. Vulkanisme. Vulkanisme merupakan gejala kegunung-apian atau gejala alam yang berkaitan dengan penyusupan magma pada kerak atau litosfer. Vulkanisme tidak hanya
tidak hanya terkait dengan pembentukan gunung api, vulkanisme juga memengaruhi gejala geosfer lain seperti gempa dan banjir lahar. Penyusupan magma di bawah permukaan bumi atau di dalam kerak disebut intrusi magma. Sementara itu, penyusupan magma mencapai permukaan bumi disebut ekstrusi magma, membentuk gunung api atau vulkan. Gempa bumi yaitu pelepasan kekuatan yang berada di dalam bumi dengan disertai hentakan dan merambat melalui permukaan bumi. Gempa bumi dibagi menjadi gempa tektonik. Gempa ini dapat menyebabkan patahan atau retakan pada batuan kerak. Gempa vulkanik ditimbulkan oleh aktivitas gunung api yang biasanya terjadi sebelum gunung api meletus. Selanjutnya gempa runtuhan yang ditimbulkan oleh runtuhnya atap gua atau terowongan tambang di dalam bumi. Tenaga eksogen dibagi menjadi satu pelapukan. Pelapukan yaitu proses penghancuran massa batuan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Dua, erosi. Erosi yaitu proses pelepasan dan pemindahan massa batuan secara alami dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan perantara suatu tenaga yang bergerak di atas permukaan bumi. 3, mass wasting yaitu pemindahan massa batuan atau tanah karena adanya gaya berat. Yang keempat, sedimentasi yaitu proses pengendapan massa batuan atau tanah hasil pelapukan dan erosi di suatu tempat. Batuan penyusun litosfer dapat dibedakan menjadi 1. Batuan beku, yaitu jenis batuan yang terbentuk dari proses pembekuan magma gunung api. Contoh batuan beku antara lain granit, andesit, dan basalt. 2. Batuan sedimen, yaitu jenis batuan yang terjadi karena adanya pengendapan materi hasil erosi. Contoh batuan sedimen antara lain breksi, konglomerat, dan batu gamping atau batu kapur. 3. Batuan metamorf, yaitu jenis batuan yang mengalami perubahan bentuk oleh faktor tekanan suhu dan waktu. Contoh batuan metamorf antara lain granit dan marmer. Manfaat lapisan litosfer. 1. Sebagai sumber energi seperti minyak bumi dan batu bara. 2. Sebagai pemenuhan kebutuhan industri seperti besi dan aluminium. 3. Sumber energi dan bahan peledak uranium. 4. Sumber bahan baku pupuk nitrogen dan fosfat.